لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 11, khususnya kelas 9? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak boleh lengah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam keseharian? Yang pertama, kalian jangan lupa apabila ingin keluar aktivitas di luar rumah, maka untuk senantiasa menggunakan masker. Yang kedua, untuk senantiasa membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ini merupakan suatu bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Ikhtiar berikutnya, kita pun jangan sampai lupa untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Dan kita pun berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa bertatap muka. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 11, khususnya kelas 9. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin, amin, ya robbal alamin. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini Allah memberikan kemudahan, pemahaman dalam belajar. Untuk materi pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Kita tahu setiap bulan Syawal sampai Zulhijjah, umat Islam di dunia banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan bagi setiap muslim.
baik yang belum pernah maupun yang sudah berkali-kali melakukannya. Mereka berniat dengan sengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan ibadah-ibadah lainnya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan ibadah haji harus dilaksanakan dengan ikhlas. Maka pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita mempelajari materi tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, menghayati perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dan bisa mempraktekkan manasik haji dengan benar. Apa itu haji? Secara bahasa, haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Apa hukumnya ibadah haji? Hukum melaksanakan ibadah haji sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bagaimana cara melaksanakan haji? Ini tata cara melaksanakan haji. Yang pertama ada yang disebut dengan haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua adalah haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga, tata cara yang ketiga yaitu qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ada yang disebut dengan syarat wajib haji. Apa saja syarat wajib haji? Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu secara lahir maupun secara batin, ya, itu merupakan syarat wajib haji.
Yang berikutnya ada yang disebut dengan rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Yang termasuk ke dalam rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Apa itu ihram? Ya, ihram itu harus disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji. Niat ini harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan bunyi niatnya sebagai berikut: Labbaik Allahumma hajja, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Untuk pakaian ihram laki-laki dan perempuan ini ada ketentuannya. Untuk pakaian ihram laki-laki yaitu 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit kain ihramnya. Sedangkan untuk perempuan, pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Arah putaran tawaf ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya adalah dimulai dari Bukit Sofa, dan disudahi di Bukit Marwah. B. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lalu rukun haji yang berikutnya adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan. Hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Apa saja wajib haji? Yang pertama adalah ihram dari miqat. Nah, miqat ini ada yang disebut dengan miqat zamani, ada yang disebut dengan miqat makani. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah.
Yang ketiga, melontar 3 jumroh Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Itu merupakan wajib haji. Yang berikutnya ada yang disebut dengan sunnah haji. Sunnah haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji yang pertama adalah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Bagaimana lafal talbiyahnya? Ya, lafal talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintah-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Ini sunnah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk Ka'bah. Para jamaah pun harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan. Ada larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Lalu menutup kepala, itu dilarang bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, larangan ketika berhaji yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Berikutnya, larangan bagi laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian, baik di pakaiannya, pada badan, atau pada pakaian. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Memotong kuku. Mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Lalu larangan berikutnya bagi laki-laki dan perempuan bersetubuh bagi suami istri. Berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, inilah larangan ketika kita melaksanakan ibadah haji yang harus kita patuhi. Selanjutnya ada yang disebut dengan dam haji atau denda haji. Jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam atau yang disebut denda. Jenis pelanggaran yang harus membayar dam pertama adalah tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron. Maka damnya
menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Pelanggaran berikutnya, kalau melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut, misalnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, bersetubuh setelah tahallul pertama, maka ini terkena dam. Damnya apa? Damnya boleh memilih menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin. Selanjutnya adalah jenis pelanggaran berikutnya, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama, larangan yang dapat membatalkan haji. Nah, damnya ini adalah menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Nah, pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di kota Mekah. Pelanggaran berikutnya adalah berburu dan membunuh binatang liar. Maka damnya yang harus dilakukan adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Pelanggaran berikutnya adalah terlambat datang. Nah, damnya apa? Bertahalul, mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Inilah dam haji atau denda haji bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram. Maka harus membayar dam. Sampai di sini mengenai penjelasan materi haji. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi umroh, ibadah umroh. Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.